Pada tahun 1970 didirikanlah LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, oleh almarhum Ali Sadikin di kawasan Taman Ismail Marzuki. LPKJ terdiri dari 4 akademi, yaitu musik, tari, teater, dan seni rupa. Pada tahun 1976, LPKJ berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta. 3 akademi, yaitu teater, musik, dan tari, bergabung dalam Fakultas Kesenian. Sementara Akademi Seni Rupa menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di tahun 1987, Fakultas Kesenian berubah menjadi Fakultas Seni Pertunjukan. Institut Kesenian Jakarta adalah satu-satunya perguruan tinggi kesenian Jakarta. Teman-teman para saudara aktor terkenal bahasa ini itu belajar di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Fakultas Seni Pertunjukan itu adalah salah satu fakultas yang terdapat di Institut Kesenian Jakarta selain Fakultas Seni Rupa Desain dan Fakultas Film Televisi. Di dalam Fakultas Seni Pertunjukan itu terdapat beberapa program studi seperti ada tari, musik, teater, dan etnomusikologi. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Di program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta saat ini penekanannya adalah pada pembelajaran seni peran, seni acting. Para mahasiswanya betul-betul memperoleh pendidikan di dalam seni peran itu. Tari adalah ekspresi daripada gerak, ekspresi daripada manusia, bagaimana dia bisa menyampaikan perasaannya, jiwanya, dan juga pemikirannya. Musik adalah hasil pengembangan kesadaran manusia atas bunyi yang memiliki elemen-elemen melodi, ritme, dinamik, warna bunyi, bentuk tekstur, dan ekspresi yang menjadi budaya manusia itu sendiri yang memiliki fungsi di dalam dimensi spiritual maupun fisikal. Etnomusikologi di IKJ itu berbeda dengan daerah-daerah lain karena di IKJ berada di kota Jakarta yang merupakan kota multikultural, sedangkan di daerah-daerah lain lebih berbasis kepada satu suku bangsa. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Dengan berkembangnya seni modern di Indonesia, Fakultas Seni Pertunjukan IKJ banyak melahirkan aktor, talent, dan manajemen seni pertunjukan yang dapat diperhitungkan di layar kaca Indonesia dan mampu bertahan di dunia industri hingga sekarang. Feedbacknya setelah saya lulus, saya punya kesempatan karena pengetahuan saya dan pengalaman tubuh saya menari di berbagai tempat, di istana dan juga keliling dunia. Alhamdulillah. Mereka menjadi guru atau mereka menjadi public relation, Ciptakan karya-karya dari yang tradisi hingga modern. Kita itu aktif di berbagai bidang kajian, terutama bidang media. Mami layu begini ya. Karena saya juga pernah belajar beberapa mata kuliah di teater, saya bisa bermain film dan sinetron. Dan juga kami bersama kawan-kawan punya festival tari internasional, Indonesian Dance Festival. Selain punya kemampuan pengalaman artistik, kami juga mengetahui tentang bagaimana memanage secara administrasi sebuah festival internasional. Dengan berjalannya waktu, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta mempunyai banyak prestasi akademik maupun pengakuan publik secara sistem pembelajaran. Kegiatan mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan banyak dilakukan untuk membangun suasana kampus seni yang kental dengan latihan dan pementasan sehari-hari.
Dengan begitu, mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta menjadi lebih produktif di bidangnya dan memiliki wawasan yang luas. Teman-teman Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta, salam jumpa kembali dalam acara Cuap-Cuap Cendekia. Salam debur ombak. Saya Debra Yatim, host Anda dalam seri Cuap-Cuap Cendekia. Kita sudah berbincang-bincang dengan sekian cendekia selama beberapa pekan terakhir, dan kali ini kita mendapat seorang tamu istimewa. Beliau adalah musisi, pianis, akademisi, dan juga komponis. Siapa lagi kalau bukan Ibu Marusha Nainggolan. Halo, Marusha. Halo Mbak Debra, kabar baik. Kabar baik. Kita mulai saja ya, langsung. Siap. Baik. Kan memang dari keluarga yang memang terbiasa dengan musik, dan Anda didorong oleh ayah dan ibu bermusik, Anda aktif bermusik di gereja, dan kemudian Anda langsung menekuni pelajaran musik di Yayasan Musik Indonesia sejak usia dini. Itu Mbak Usha anggap itu suatu keberuntungan atau itu memang hal yang biasa? Bagaimana melihatnya? Sebenarnya memang betul, orang tua saya itu kebetulan bapak saya Sultan Kalimuda, beliau itu kepala musik di sekolah guru atas. Zaman dulu kan sekolah pendidikan guru itu SGA yang paling awal ya. Jadi saya pikir karena dia bermusik, mimpin obade, juri, saya kecil ikut. Ibu saya juga orang yang bergelut dalam dunia sastra, karena dia terakhir sekolah di sastra Inggris UI, juga dari Goethe Institute, berbahasa dan baca-baca buku. Jadi orang tua saya dua-duanya memang guru, dan saya sangat bersyukur itu sebenarnya. Pada Tuhan bahwa memiliki orang tua sebagai guru yang punya dedikasi banyak dalam pendidikan dan kemanusiaan. Sebetulnya saya sih nggak dipaksa gitu. Orang saya kecilnya pengen jadi tentara, terus terang aja. Karena saya anak nomor 9. Jadi keluarga besar 10, 3 laki dan 7 perempuan. Saya anak nomor 9, abang saya nomor 1 itu KKO, kemudian abang laki, perempuan laki, udah gitu beleret perempuan. Jadi aduh, saya ngelihat itu KKO, kalau ada teman-teman cewek koal datang, wih keren sekali gitu ya. Jadi saya bang pengen jadi polisi dengan rambut pendek, selalu pakai celana pendek karena saya didandanin oleh abang saya yang pengen punya adik laki tapi nggak kesampean, karena sampai nomor 10 perempuan juga. Jadi sebenarnya itu hanya, jadi bukan soal keberuntungan barangkali Mbak Debra, karena kita di lingkungan yang memang dari kecil kalau ada acara keluarga, nyanyi panjang umur, pakai gitar, pakai kaleng, pakai sendok garpu, sambil main piano, mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian juga kalau Natal, Tahun Baru kita terbiasa, misalnya kita doa keluarga, baca firman, ya Mbak Debra tahu ya, kita terbiasa nyanyi gereja walaupun nggak ngerti not balok, ya itu dengan gitar, dengan sendok, dengan bunyi-bunyian. Jadi sebenarnya itu. Dan yang barangkali bukan keberuntungan tapi dari kebiasaan juga, karena di rumah itu ayah saya mengajar musik, main biola, memang ayah saya seorang pemain biola, ngajar piano,
kepada orang asing. Waktu itu kan kita kecil di Bogor itu masih banyak orang Belanda, kemudian orang Amerika yang mengajar di IPB. Jadi itu sebenarnya bukan keterpaksaan, barangkali juga keberuntungan, cuman saya masih kecil, tapi saya mensyukuri untuk itu. Nah dari situ kali mulai. Dan yang penting adalah, walaupun saya hidup dalam dunia musik klasik barat ya, karena bapak saya dulu kalau berkonser pianisnya profesor IPB, orang Belanda, orang apa. Tapi untungnya kita di Bogor itu kehidupan musik tradisinya kuat. Ya Mbak Debra tahu lah, ada angklung, ada serimpi, ada degung, dan karena ayah saya guru di SGA, jadi saya kecil terbiasa dulu kan di Depok SGA, ngelihat degung, ngelihat angklung, serimpi gitu, bahkan ikut nari serimpi walaupun nggak bakat kali, tapi ya karena senang. Nah itu mungkin yang mendasari sampai si manusia sekarang kayak gini kan saya nggak tahu, dari tentara jadi begini, nggak ngerti deh. Begitu itu kenapa saya tanya, karena ketika Presiden di Amerika Serikat Bill Clinton, beliau menemukan bahwa makin sedikit generasi muda yang terpapar kepada alat musik. Jadi bukan kepada musiknya, tetapi kepada alat musik. Sehingga menurut Presiden Clinton, andai kan seorang anak miskin di Harlem bisa memegang saja piano, siapa tahu dia mau coba piano, atau dia pegang flute, siapa tahu dia ingin coba pegang, siapa tahu dia ingin memainkan flute tersebut. Pertanyaan tadi muncul, apakah anak Indonesia rata-rata mempunyai peluang untuk terpapar kepada musik menurut Anda, atau hal itu makin lama dengan urbanisasi yang kian tinggi, apakah hal itu makin berkurang di Indonesia? Sebetulnya kita harus melihat latar belakang budaya dulu ya. Jadi kalau buat saya sebetulnya kita bisa bukan dengan mudah ya, sepertinya alamiah bahwa terpapar dalam dunia kesenian, karena latar belakang kita kan berbeda. Udah kita satu negara Indonesia dengan budaya Nusantara begitu banyak, tapi di lain pihak saat bersamaan kita juga hidup dalam dunia postkolonialis, artinya kehidupan musik barat juga kan jarang-jarang ya berbarengan, mau di daerah mana aja gitu. Bahkan kalau saya lihat dulu saya kecil nyanyi lagu Batak itu buku ND, buku nyanyi udah pakai not balok dari kecil. Nah itu kan peninggalan Belanda. Jadi sebetulnya itu yang membuat saya menarik bahwa kehidupan budaya tradisi dan budaya Eropa Barat, entah klasik atau pendidikan juga itu kan berbarengan. Nah, jadi saya pikir kalau kita mau menyadari itu dan bisa menularkan itu pada ya orang lain, saya pikir mereka udah mulai sadar juga, karena di daerah misalnya kan berbeda, ada daerah yang tidak berpiano tapi dengan angklung, dengan gong, dengan seperti di Bali menceng-ceng, alat perkusi ndak bernada aja bisa menjadi satu musik yang luar biasa. Dan saya pikir daerah lain juga, Talempong di Aceh, Manado, Batak, Palembang, sampai kita bingung banyak betul. Cuman itu tadi seperti Mbak Debra bilang, yang Bill Clinton bilang itu betul dengan konsep budaya barat. Nah kita kan dengan konsep budaya tradisi juga ada, musik etnis juga ada, di samping yang mendampingi itulah musik barat atau musik pop gitu. Jadi sebetulnya sih ya saya pikir ya tanggung jawab kita semua ya, artinya bukan menyadarkan, kalau menyadarkan kayaknya kita gimana, tapi artinya mengajak juga bahwa come on, kita juga punya sesuatu yang menarik, dan kita tahu betul bahwa budaya kita, musik tradisi kita, apapun, tidak musik aja, mau seni wayang selalu menjadi topik penulisan orang-orang Eropa, Amerika, gitu. Jadi, nah, itu kan memang sebetulnya juga udah ada satu dialog disonansi budaya gitu loh. Jadi saya sih kadang-kadang banyak mungkin kesempatan aja kurang kali, Mbak Debra ya. Karena kalau saya jadi misalnya juri di festival musik tradisi tari, aduh itu daerah-daerah, jadi juri kita melihat kehebatan, bukan menilai. Tapi kadang-kadang nggak terlalu dapat kesempatan. Saya pikir challenge-nya barangkali ya. Untuk memberi kesempatan itu. Kalau alat musik pastilah kita, orang bambu aja bisa jadi macam-macam di semua daerah Indonesia loh, kebanyakan kayu, bambu, metal gitu. Cuman saya pikir konsep berpikirnya dan pola atau sistem bahwa bagaimana memberikan peluang pada mereka. Karena sering terjadi untuk berangkat ikut festival misalnya di Taman Mini atau
itu nggak ada yang membantu membiayai gitu. Yang saya pikir sebenarnya biaya itu pasti ada kalau mau dicari hanya untuk anak 10-5 orang gitu. Jadi itu yang saya pikir mesti harus diperhatikan. Jadi bagaimana mengisi peluang itu, entah caranya gimana, tapi harus ada, saya nggak terlalu gila-gila sistem, tapi memang harus ada tata cara yang memberikan mereka kesempatan. Kan kita selalu ngomel belakangan, oh ini sing-sing-so diambil, ini butet, so what? Gondang diambil gitu. Ya memang rumpun-rumpunnya kita kan Melayu, tapi apa yang harus kita lakukan instead of complaining gitu. Mungkin saya nggak terlalu besar, tapi itulah saya Batak, klasik iya, Batak tapi nyanyi Kinanti, Sunda, Jawa, udah gitu. Memang dari kecil di samping gereja di dalam komunitas, kebenaran ibu saya ketua BKOW, Badan Koordinasi Wanita, jadi terbiasa dengan komunitas main piano, bapak saya main biola atau angklung gitu. Jadi saya aja yang zaman dulu sebetulnya ada, apalagi sekarang dengan digital, dengan teknologi, sebetulnya sangat bisa. Ketika Anda masuk ke Institut Kesenian Jakarta ya, dan tentu ambil musik dan mayornya piano ya. Ya. Terus keberuntungan yang berikut adalah Anda diajar langsung oleh 3 nama besar dalam musik, nama besar musik di dalam Indonesia. Dunia piano ya. Iya, jadi yang pertama adalah Pak Sutarno Sutikno untuk piano. Ya. Dan kemudian Irawati Sudiarso untuk ensemble, dan lalu Slamet Abdur Syukur untuk komposisi. Itu kalau kita cuap-cuap cendekia sudah beberapa kali wawancara dengan sosok-sosok yang dulu masuk ke Institut Kesenian Jakarta ketika namanya masih Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, LPKJ, itu menurut Mbak Nungki Kusmastuti dulu itu lebih seperti sebuah sanggar plus, lebih dari sebuah institut pendidikan, karena para pengajarnya adalah praktisi, adalah seniman mumpuni yang praktek dan lalu bisa mengajarkan. Pengalaman Mbak Usya bagaimana di LPKJ itu? Saya mesti menjelaskan dulu, kita dulu LPKJ saya masih Jakartanya pakai D, kan baru berubah jadi J. Jadi LPKD, iya. Itu kan proses. Nah, yang Mbak Nungki bilang betul, tapi itu yang saya jelaskan tadi, bahwa kita lihat latar belakangnya berbeda. Mungkin di tari cocoknya seperti itu, tapi musik, Mbak Debra tahu lah anaknya belajar musik. Jadi musik itu ya memang akademik gitu. Jadi akademik musik karena kuliah-kuliah teori dan praktek itu harus seimbang. Misalnya teorinya aja ada analisa bentuk, harmoni, instrumen, solfeggio, kemudian ritme dan sebagainya. Jadi mungkin agak berbeda dengan tari. Kalau dibilang sanggar, kita kuliah akademika banyak sekali kan. Jadi kita aja udah belajar 12 nada, hindemith atau apa, dan di samping musik tradisi. Jadi itu yang berbeda dari LPKD, IKJ atau apa, bahwa porsi musik tradisi itu juga diberikan. Makanya saya jadi gini sekarang karena dalam dunia itu, jadi nggak selalu satu fokus kacamata kuda. Jadi kalau mungkin sistem sanggar plus, kalau kita akademi musik karena kelasnya banyak ya, kelas teori atau apa, lalu praktek piano dan ensemble. Saya juga mau tambahkan bahwa guru-guru besar saya yang lain adalah seperti Sukaharjana, dia juga dosen analisa musik, kemudian ada Pak Sumaryo LE, salah satu pendiri juga, beliau ahli etnomusikologi. Jadi saya juga harus bersyukur kepada beliau-beliau, tentunya di samping yang lain juga dosen-dosen biola yang lain, dan juga dosen biola yang mendampingi saya kuliah ensemble, karena waktu itu saya nggak punya pasangan, dan Bu Ira meminta mereka, tokoh-tokoh RRI yang hebat waktu itu, Pak Fauzan, Pak Debrayati mungkin ingat juga, ahli biola alto, kemudian Pak Darmaji, pemain cello yang hebat, banyaklah. Jadi saya bersyukur gitu. Jadi bahwa saya sebagai mahasiswa beransambel dengan pemain-pemain yang sudah mapan, karena memang waktu itu tingkat pendidikannya ya saya pikir tinggi ya, dan sangat disiplin dan berkualitas dengan guru-guru seperti itu. Nah jadi barangkali kalau di musik mungkin nggak terlalu kepada sanggar, tapi sebenarnya pendidikan musik yang seperti konservatorium gitu loh.
plusnya di kita itulah musik tradisi, ada pengantar kritik film, pengantar dasar seni rupa, teater, penghayatan susastraan, itu yang memperkaya kita. Gitu. Oke. Mari semua Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta sebagai wadah mewujudkan cita karya dan seni, tingkatkan semangat pengabdian luhur dengan asas Pancasila membina jiwa dan bangsa. Mari kita junjung bersama Dharma perguruan tinggi, baktikanlah cita-citamu bagi nusa dan bangsa. Alma materku, Institut Kesenian Jakarta, kau selalu kubanggakan. Nah, masih terkait dengan Institut Kesenian Jakarta, karya Anda lah yang kemudian terpilih menjadi Mars Institut Kesenian Jakarta. Berarti selama ada Institut Kesenian Jakarta, nama Marusha Nainggolan akan terus-menerus disebut. Itu bagaimana prosesnya? Bisa ceritakan? Saya pikir dulu kan itu tahun berapa ya, saya lupa deh. Apa saya pulang dari Australia, mungkin pulang dari Australia. Karena jedanya saya pulang dari Australia 84, 87, saya beruntung dapat beasiswa Fulbright ke Amerika, sama-sama Mbak Debra juga Fulbrighters, alumni. Nah, saya lupa ya tahun berapa. Sebetulnya terpilih, artinya kita itu kan memang sebagai dosen-dosen muda, dan waktu itu Frankie juga, mungkin emang orang belum banyak, tapi kita memang udah berkarya dengan pendidikan yang jelas itu tadi, artinya tertata ya sistem akademik itu, walaupun kelihatannya seperti sanggar. Nah, waktu itu prosesnya juga tidak mudah. Entah saya juga diminta karena saya memang juga pulang dari Australia, barangkali saya lupa, saya belajar komposisi, dan saya memang suka bikin-bikin aransemen karena kita dulu punya vokal grup LPKJ yang ngetop banget, itu saya pimpin, saya buat aransemen yang nyanyinya juga sekelas Winnie, Kakak Widiawati seni rupa, kemudian ada Hari Sabar, ada Tara Sastrowardoyo, terus almarhum Helmi, adiknya Bang Sofan Sofian, itu kan gitaris-gitaris gila. Ada Rani Beni, semua banyak lah. Jadi Norman Beni, sutradara terkenal, itu juga ikutnya. Jadi itulah apa kebersamaan kita. Ada Dolorosa juga, kemudian Doli, Yani, aduh pokoknya orang-orang LPKJ dulu, dan kita bernyanyi ke kampus-kampus. Waktu itu rektornya Pak Taufik Ismail, dan saya mengubah lagu beliau dengan puisi, udah nyanyi kemana-mana tuh kita, dengan gitar, dengan ya begitulah gaya LPKJ. Jadi kebersamaan sama kolaborasi latar belakang tuh memang sudah terbina. Saya orang musik, tapi yang ikut teater, tari, sinematografi, jadi seni rupa ya. Jadi sudah besar dengan disonansi dan lintas budaya itu. Dan kemudian menciptakan Mars itu bagaimana prosesnya? Lalu mungkin dari ya tentu dasar teori juga ada, karena menciptakan Mars itu juga harus memiliki kekuatan wawasan bunyi, harmonisasi, kemudian juga membuat Mars itu kan tidak mudah. Orang kan suka, oh Mars tuh jingcrek-crek atau wantu-wantu tentara gitu. Dengan semangat tentara. Itu memang betul. Jadi Mars itu bedakan sama kalau himne itu pemujaan, penghargaan tetap terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Makanya style pun berbeda. Kalau Debur Ombak kan juga dia mengalun karena memang himne. Nah, sekarang Mars ini kan sesuatu yang vivo konspiritoso dengan semangat gitu. Nah, jadi itu kan juga menciptakannya tidak mudah. Kalau saya membuat itu karena waktu itu saya ingat Pak Yudo Seputro rektor. Jadi saya membaca Tridharma Perguruan Tinggi Harus dengan Tutwuri Handayani, dan itu tidak mudah karena bukan soal mencocokkan teks,
syair dengan melodi, tapi bagaimana itu bisa menjadi satu kesatuan yang mencerminkan sikap semangat bergerak vivo itu tadi, konsep virtuoso. Jadi itu sih ceritanya. Jadi memang bukan agak lama, tapi memang per kata kalau saya lihat memang ada kata yang harus disingkat supaya tidak mengurangi rasa frasenya. Dan memang kan kalau menciptakan lagu mungkin banyak orang mungkin suka lupa juga kali selalu menyingkat banyak dalam satu kalimat. Itu kan sebetulnya nggak di apa ya, bukan nggak diterima, tapi jadi mengurangi arti kalau satu kalimat terlalu banyak kata disingkat kan agak sulit. Nah itu juga termasuk tantangan buat saya Mars IKJ itu, dan saya membuat harmonisasi SATB-nya gitu. Kan itu karena saya nggak bikin di piano karena bayangin di itu kan suara di kepala gitu. Anda puas dengan hasilnya? Iyalah. Ya saya seneng ya, artinya karakter Mars itu memang ada. Karena saya juga membuatnya itu dengan mempelajari, memahami, yaitu tadi teks. Karena teks itu kan juga memiliki kekuatan, makanya tercipta melodi, kan bisa melodi dulu baru teks. Kalau ini kan saya bertolak dari teks yang Tridharma perguruan tinggi dan seperti itu. Ini dalam rangka merayakan ulang tahun Mas 50 tahun Institut Kesenian Jakarta dipasang terus. Mars ini diputar terus. Jadi saya juga sampai harus hafal. Pernah bikin ya. Oh itu aku yang bikin Padua saya sendiri juga. Oke, dari Institut Kesenian Jakarta lalu Mbak Usha kan mendapat beasiswa ke New South Wales Conservatory of Music. Yes. Dan kemudian selang sekian tahun lalu mendapat beasiswa lagi dari Fulbright untuk menekuni komposisi di Boston ya. Itu itu memang itu jalan yang ingin ditapaki untuk mengumpulkan kesarjanaan dan lalu menekuni musik. Lebih sepertinya lebih suka menjadi performing artist atau lebih suka menjadi komponis di dalam benak Anda kala itu? Saya itu udah nggak ada batasan, dan saya dapat beasiswa bukan sengaja karena waktu itu kan saya sering tampil. Saya lulus LPKJ, IKJ dengan predikat pujian itu di atas memuaskan, entah cum laude apa saya udah nggak ngerti. Tapi waktu itu saya ingat Pak Jaya, ada Bu Ira, sampai saya tanya, Pak ini kalau dengan pujian tuh di bawah memuaskan, kamu Pak Jaya itu di atas. Ya udahlah terserah, yang penting karena itu sulit karena saya satu-satunya yang performing artist. Jadi ujian pun di teater tertutup, dan itu di tengahnya ada kan, kalau di tertutup ada ubin yang untuk antara di depan penonton, dan itu sepanjang jalan kenangan itu adalah penguji, dan penguji itu ada almarhum Pak Marjono, Pak Tom Irawati, jadi ada seni rupa, ada teater, kata semua pengen menguji. Nah itulah kebersamaan dari seni itu sangat menarik gitu. Yang dimainkan apa waktu itu? Masih banyak ya, dulu saya udah Bela Bartok, kemudian Prokofiev Sonata nomor 3, kemudian Bach itu saya suka, paling enggak itu standar karena polifoni di situ Mbak Debra tahu lah. Kemudian komponis Indonesia selalu ada, waktu itu Trisuci Kamal, makanya saya ingat betul. Kemudian saya sebelumnya mungkin saya pernah main Muhtar Embut ya, mungkin yang TSD-nya di dasar ya, tapi selalu itulah IKJ. Karya Indonesia harus ada. Seperti kita belajar musik barat, musik tradisi Indonesia kita pelajari. Nah, itu keunikan pendidikan di Institut Kesenian Jakarta. Yang membekas di saya ya, sampai Marusia Batak ya, Sunda, yang beginilah, jadi Indonesia lah gitu. Saya jadinya Marusia Indonesia. Adakah pola sistem pengajaran di Australia maupun di Amerika Serikat yang menarik, yang sebetulnya menurut Anda bisa diterapkan di Indonesia di dalam pola pengajaran, pola pendidikan? Nah, itu tadi saya bicara sanggar karena saya dari Akademi Musik. Jadi waktu saya ke konservatorium nggak kaget karena terbiasa dengan pendidikan teori, praktek, ensemble, tapi ada etnomusikologinya juga. Nah, di situ saya makin kenal gamelan banyak karena saya pikir sistem pendidikan dan infrastruktur mereka memang lebih
artinya lebih tersedia dan lebih terstruktur ya pada saat itu gitu. Jadi saya kenapa jadi makin menggilai musik tradisi, setiap kali ke perpustakaan cari buku ini buku itu, aduh di sebelahnya disertasi orang Amerika tentang musik Pulau Rote, yang ada mau cari Chopin jadinya ngambil buku itu, dan itu berkali-kali. Jadi saya wah segitunya. Kemudian di samping itu kita juga belajar etnomusikologi. Jadi ingat saya itu Profesor Richard Tu, dia ahli etnomusikologi, tapi dia begitu tahu banyak, mau elektronik tapi gamelan apanya juga. Kan saya jadi waduh, aku orang Indonesia aja baru tahu, tapi saya nggak malu dan saya pelajari itu. Dan saya jujur bahwa memang nah itu saya nggak terlalu kaget karena waktu di LPKJ saya belajar musik tradisi Jawa itu dengan tokoh yang hebat, luar biasa, sederhana, itu Bapak Dr. Andes Suwandono. Waktu itu dia Direktur Pusat Kesenian. Dia tuh tokoh banget. Saya kuliah tradisi waktu itu di Sanggar Kuliah Adam, sampai ini tangan merah-merah, belajar gendang dan segala macam, saron, bonang. Jadi ya itu juga luar biasa, dan saya nggak berplanning untuk dapat beasiswa. Karena begitu saya lulus, saya kan ngiringin pemusik luar terus kalau datang dari Australia, Marusha gitu. Jadi satu kali waktu ada pemain klarinet Australia, Mr. Marie Curie, dia bilang, hey, what are you doing here? Lu pianis hebat, mau di sini aja. Dia salah satu pemain klarinet di film Jesus Christ Superstar. Jadi dia pemain klarinet hebat lah di Australia. Jadi saya ngiringin dia, yang ada kita ribut dalam arti, kenapa kamu gini-gini? Well, I wish I can get a scholarship to continue my study. Nah dari situ, waktu itu attaché kebudayaannya, culture attaché-nya Mr. Gavin Bromillo, wow, terus saya dapat. Sebenarnya waktu itu 3 pilihan. British Council saya juga dapat, tapi agak menunda-nunda lama. Saya mau berangkat nggak jadi. Saya ingat Pak Sutarno Sutikno almarhum, kita udah sediain baju dingin, aduh rekaman zaman dulu kan dengan anak sinema dibantuin masih real and segala macam. Jadi dia bilang, Marusha, mungkin Tuhan belum kasih kamu. Jadi saya memperbanyak ilmu lagi. Waktu itu yang berangkat duluan Dolorosa deh. Ya, Dolorosa. Tadinya kita rencana berangkat bersama. Tapi saya musik, waktu itu saya rencananya masuk Guildhall Music School ya. Tapi tertunda, tiba-tiba Australia ini begitu cepat, ditawarin lebih lama lagi, mau ngambil bachelor, I don't care, belajar kok. Jadi dapat beasiswa 4 tahun dari Australian Foreign Affairs. Itu dari sebuah pertunjukan yang hasil prestasi dan hasil juga jeripayah, yang juga sebagian adalah dedikasi guru-guru besar saya, yang saya sangat berterima kasih pada mereka itu. Wow, asik sekali prosedurnya. Mbak Debra, waktu saya sampai Australia, agak bingung penyesuaian diri. Tapi waktu kuliah saya nggak bingung, nggak bisa. Solfeggio ada, harmoni ada, analisa. Terus tiap ujian saya dapat HD, high distinction, which is kita terbiasa dengan ABC. Jadi waktu dipasang pengumuman, apa sih itu apa gitu? You dummy, kata teman saya. Itu gini, oh, my country kan kita A, B. Aduh, kalau D kan udah kayaknya aku dari planet where are you from? Karena wajah kayak begini, nama Marusha. Marusha itu kan nama baptized name, Polish name ya, Marusha, Maria, Mariam. Jadi udah gitu nenggolan kan, nama aja udah disonansi budaya gitu ya. Jadi aduh, ya seperti itu. Dan ya itu juga salah satu. Jadi nggak terplanning amat gitu. Jadi bersyukur, memang beasiswa tidak mudah. Ya itulah, saya beruntung di sana pendidikan 4 tahun, tapi saya selesai 3,5 tahun. Dan juga di situ saya first study saya kan piano, tapi ada second study saya belajar komposisi. Tapi profesornya bilang, Marusha, you look like you are first study student komposisi. Jadi padahal saya itu second study gitu. Tapi saya senang, dan pengalaman saya yang menarik di sana, saya membuat komposisi berdasarkan karya Sapardi Djoko Damono. Tiba-tiba Malam Pun Resik yang belum dipentaskan sampai sekarang. Tapi Pak Sapardi tahu kalau saya membuat karya itu. Jadi tahun ini harus dong ya dipentaskan. Sekarang anak musik udah banyak, Itu tantangan kita sekarang.
bisa cerita tentang belajar komposisi di Boston sedikit? Oke. Jadi kan dari Australia saya pulang mengajar, kemudian di situ saya buat film opera Jakarta. Oh, di tengah-tengah itu ya, antara Melanglang Buana terus betul. Sama yang lain lah, banyak dengan rekaman segala macam. Dan juga cuman masih ada dan normal band banyak lah anak IKJ. Jadi itu pengalaman luar biasa karena film itu adalah film pertama yang melakukan direct dialog. Kalau dulu kan enggak ya, jadi wah masih mic-nya panjang, itu luar biasa. Ada Mbak Ratna Rintiarno, Deddy Miswar, tokoh utama, ada Reza Hetapi, Soraya Piruco, pokoknya segala orang top semua ada di situ. Nah, jadi saya waktu itu membuat musik untuk ya antara lain pemberkatan yang supposed to be in cathedral, tapi Bung Syumannya keburu pergi, kita kaget-kaget, dia malah mau pakai orgel pipa, tapi saya udah membuat rekamannya pakai orgel pipa Gereja Immanuel yang nggak bisa sembarang orang main, tapi mereka tahu saya, jadi saya dikasih izin. Dan ya keren sih untuk saat itu, dengan nggak kayak digital sekarang ya, dan itu pengalaman luar biasa. Itu tadi jadi direct dialog itu saya pikir di film, kalau saya nggak salah ya sejarah juga ya pertama kali. Ya, itu sebuah tonggak film tersebut. Dan Anda kemudian memperoleh piala The Best Theme Song of the Film, the Best Theme Song. Itu luar biasa ya. Jadi ininya konsepnya lebih berpijak pada tatanan musik klasik atau gabungan juga? Enggak, itu lebih musik barat. Jadi kan kalau gabungan itu, saya lihat pertanyaan bahwa kalau gabungan itu kolaborasi kan tidak selalu by instrumen. Tapi saya banyak juga bahwa the spirit of the traditional music itu it does affect me, dan itu justru orang bingung kok dari piano instrumen barat tapi rohnya nggak hilang. Nah, jadi kolaborasi itu seperti itu, dan saya pikir ada tema Yoko dan Klinum itu kalau nggak salah itu kan keluar, jadi temanya itu mungkin sound traditional, tapi itu kan di kepala kita bukan soal minor dan mayor, tapi pentatonik kan ada dalam hidup saya dari kecil gitu, dan itu terekspresi tanpa memakai alat musik tradisinya, tapi nuansa spiritnya ada. Okay. Yang lain orkestrasi. Setelah itu baru Anda berangkat ke Boston. Ya, betul. Bisa cerita sedikit tentang pola belajar mengajar di situ dalam komposisi. Apakah ada sesuatu yang bisa di-sharing dengan kita di sini? Mungkin nggak terlalu buat saya, karena kan guru-guru kita, dosen-dosen juga kebanyakan dari pendidikan barat. Itu ya, yang di jurusan musik itu udah kayak akademi musik gitu kan, konsepnya agak berbeda mungkin dengan tari, dengan teater. Mereka juga bisa berbeda dengan kita karena latar belakang kebutuhan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi saya ya seperti melanjutkan, cuman kan dengan bahasa Inggris. Saya pikir sistem assignment juga karena dosen saya dulu ada Bu Ira, Mas Slamet, itu kan tugas-tugasnya membuat kita disiplin. Apalagi Pak Frans Aryadi kalau kasih tugas harmoni, udah kertas musik belum ada, ngegarisnya pakai lampu lilin, jadi garis-garis 5 not balok itu dulu kan belum ada kertas musik. Jadi dia dengan gampang Paul Hindemith chapter 5, 6, 7, 8, 10 kayak 20 dari saya harmoni. Saya ingat waktu itu pertama nggak lulus, nggak ngerti, saya belajar, akhirnya saya paling tinggi dan diuji oleh
Waktu ujian harmoni terakhir diuji oleh Bu Ira, Pak Tikno, ada Parodi Laban, dan juga Gregorius Siddhartha, komponis dari Jerman. Sampai dia bilang ke Pak Prasaredi, kamu tuh gila, anak ini dikasih pelajaran tinggi banget gitu. Jadi saya bersyukurlah, itu yang namanya keberuntungan yang tak terduga seperti itu, tapi nggak direncanakan. Ya, oh ya menarik sekali. Ya. Dan Pak Rudi Laban sebetulnya adalah gurunya Mbak Usha waktu Di Sekolah Musik YPM. Di YPM ya. Ya. Jadi Tapi kan ketemu lagi di IKJ. Kan beliau juga dosen di IKJ kan. Kalau nggak, saya waktu di IKJ nggak sempet diajar dia. Tapi yang lain iya, karena saya kan ensemble-nya sama Bu Ira, piano mayor sama Pak Tikno. Tapi di EPM sama beliau, tapi kan beliau suka menguji dan mungkin ngajar waktu itu piano wajib atau apa di sesudah murid mulai bertambah. Tapi kan beliau memang tokoh-tokoh pendiri karena di Dewan Kesenian Dunia Musik Indonesia lah, gitu. Pak Rudi Laban. Oke, saya sekarang mau beranjak ke komposisi Marusha Nainggolan yang saat ini muncul di kepala adalah yang lahir dari hal-hal yang tragis yang dialami Indonesia. Jadi sekian tragedi bom Bali, tsunami Aceh, itu mengapa itu respons Anda adalah seperti itu dan kenapa Anda berespons terhadap tragedi? Jadi bukan misalnya 17 Agustus gitu ketika orang sedang ada keriaan, tetapi hal-hal yang tragedi kemanusiaan seperti itu. Bisa. Mungkin hari kemerdekaan juga iya, tapi siapa yang menyangka bahwa, aduh saya merinding, ada bencana tsunami seperti itu. Dan saya ingat betul saya dipanggil Metro TV, saya menciptakan lagu, saya tadi gara-gara baca pertanyaan, saya ingat bahwa saya pernah menciptakan lagu itu dan saya nyanyiin sendiri di Metro TV. Waktu itu yang mendampingi saya waktu itu kan Mas Pomo saksofon, waktu itu kan sering diwawancara juga ya. Nah waktu itu saya diwawancara dan lagu saya itu mungkin besok-besok bisa dinyanyiin sama anak musik IKJ, judulnya Sambut Mentari Pagi. Karena sambut mentari Pak. Saya cuma ingat depannya gini, jangan tangisi apa yang telah terjadi gitu. Terus sambut mentari pagi bagai surya bersinar, jangan nada gitulah, saya lupa. Tapi responnya ini saya merinding karena buat saya itu luar biasa gitu. Saya menghormati 17 Agustus, apalagi saya senang lihat perlombaan dan biasanya kegiatan itu kan kita lebih kepada, karena lagu kemerdekaan, lagu nasional 17 Agustus sudah banyak, jadi lebih kepada membuat aransemen, kemudian grup atau itu lebih kepada itu. Jadi kalau menciptakan lagu itu bukan nggak terpikirkan, tapi kita juga udah tahu bahwa banyak sekali gitu. Jadi kita lebih ada 17 Agustus 45, kemudian Satu Nusa, bendera merah putih gitu. Jadi kalau tragedi itu waktu bom Bali juga siapa sih yang nggak tersentuh coba deh. Mbak Debra aja misalnya dari Aceh, nggak usah orang Aceh, saya juga sebagai orang Indonesia ini saya ngomong merinding. Makanya syair teks itu kan it shows your deep impression. Jadi saya juga entah syair keluar kalau saya mesti lihat lagi. Jadi itu tadi sambut mentari pagi. Jadi walaupun kita punya kesulitan, kita harus kayak COVID gini ya. Masa kita nggak nulis, masa kita nggak bekerja dengan protokol dan aturan gitu. Tapi kan you have still to live gitu. Jadi nah ini juga saya jadi ingat nih waktu nyari nanti sambut mentari pagi. Nah itu khusus untuk tsunami dan itu wawancaranya ada di Metro TV waktu saat itu. Saya ingat sekarang. Oke. Karena tahun ini adalah ulang tahun ke tsunami 2004 ini ulang tahun ke-16.
Kenapa justru karya Bom Bali yang digunakan untuk melepas Duta Besar Agus Parengkuan ketika berangkat ke Roma? Kenapa komposisi itu? Enggak, kebenaran Bali itu juga, jadi saya itu inspirasinya banyak, kayak ada Batak, Bali, Jawa, kemudian pokoknya musik-musik tradisi. Tapi saya memang Bali banyak juga gitu. Batak saya punya si Parnipi itu. Kebetulan waktu itu, dan saya pikir kalau kita berbicara soal tragedi atau sesuatu yang artinya to make people sad. Jadi waktu itu saya pikir juga, ya kan orang mau pergi, kita perpisahan. Jadi saya mainkan itu gitu. Ada maniera juga seperti itu. Jadi tentang sikap orang bagaimana sih menyikapi gitu. Jadi kebetulan waktu itu Pak Agus yang lagu itu ya, saya sendiri sampai lupa. Tapi itulah, jadi kadang-kadang suasana seperti Mbak Debra tahu dong Calon Arang dari puisinya Bu Tuti Herat itu saya nyanyiin di mana-mana juga karena ada satu syair. Jadi ada juga dari syair saya bahwa cinta abadi itu kan bisa interpretasi yang lain-lain gitu. Jadi seperti itulah gitu. Dan saya main di Korea juga tiba-tiba main Calon Arang apa, tapi intinya adalah bahwa pertengkaran dan permusuhan tuh nggak berguna dalam hidup, itu aja. Dengan cinta, immortal love. Jadi dengan cinta itu ya kita bisa menghidupkan kehidupan kita seperti sambut mentari pagi tadi. Jadi sebetulnya Anda komponis musiknya juga, tapi syairnya juga lahir juga di dalam sebagai respons. Oke, itu menarik sekali. Sebetulnya Mbak Usha kan sudah pernah menjadi Direktur Gedung Kesenian Jakarta 5 tahun. 5 tahun, ya, 5 tahun. Mengikuti jejak Farida Faisal ya sebetulnya ya. Karena Farida kan gini, itu lagi, untungnya saya gede di LPKD, LPKJ, IKJ. Miss Fari juga salah satu dosen saya ritme gerak dulu, karena anak musik itu kan, ya. Nah akhirnya ujung-ujungnya anaknya belajar piano sama saya, Opera Jakarta juga saya yang buat, dan saya punya karya inspire Miss Fari. Waktu itu yang Maniera. Kalau balada Jakarta itu Yulianti. Bayangin Marusia, Cicungu, yang terinspire itu tokoh-tokoh hebat waktu itu, wow. Tapi itulah peristiwa budaya yang nggak di planning gitu. Nah jadi seperti itu. Dan nggak, sebetulnya waktu itu saya ditawarin pertama, tapi saya pilih ke Australia apa ke Amerika. Waktu itu saya pilih ke Amerika. Kan abis Miss Fari kan Pak Endang, kayak siapa, ada beberapa. Karena saya milih karena saya milih studi ke Amerika. Kalau Miss Fari siapa sih yang nggak adore her? Kan kita dikaji ngeliat pertunjukan dia. Dan waktu Ibu Trisuci Kamal mementaskan Gunung Agung meletus, yang main piano kan saya pasangan sama Endang Kusumaningsih kan pakai satu piano 4 tangan ya, Caterman. Ibu Trisuci sama Yoke pemain musiknya. Lalu ada gendang segala macam. Primadona dan sang maestro itu penarinya adalah Sentot Sidoarso, kemudian Farida Faisal. Nungki bilang dengan anak-anak tari itu pada nari apa Wiwi Sipala, tapi pianonya kita. Jadi kita juga berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang luar biasa gitu loh. Dan dia juga balet juga. Jadi terus ya itulah. Saya pikir LPKJ, IKJ juga banyak memberikan kita challenge gitu. Jadi sampai saya ngajar anaknya, saya belajar sama Pak Suwandono, tokoh musik Jawa yang luar biasa. Kemudian belajar filsafat sama Asikin Arif, kemudian pengantar dasar teater dengan Wahyu Sihombing, pengantar dasar seni rupa ada Dan Suwaryono, ada But Muhtar yang seni rupa itu, kemudian penghayatan sastra itu dengan Wingkarjo. Aduh, itu kan guru-guru luar biasa. Karena waktu saya ujian di teater tutup, anak musik kan dikit, itu yang nonton seni rupa, tari, teater, mau murid, mau dosennya. Aduh, saya beruntung, bersyukur pada Tuhan. Iya. Itu. Dan saya kira suasana itu sekarang susah sekali diciptakan ulang ya. Itu memang suatu masa yang sangat khusus di dalam kehidupan kesenian Jakarta. Masa-masa indah. Jadi bukan di sekolah aja kayak yang lagi main kisah kasih di sekolah. Nah itu tuh, kisah kasih di kampus. Gitu. Satu lagi Mbak Dika, satu lagi saya mesti artinya bukan mengingatkan, tapi bahwa kita harus tahu bahwa dulu kita nggak pernah ada batasan. Jadi saya sebagai anak musik jangan tanya
kine club itu film nggak pernah absen, dengan catatan kuliah dulu, belajar piano dulu, ngajar. Jadi kine club cari yang jam terakhir. Jadi kita janjian, lu udah latihan teater, ini udah ini kita nonton. Lalu dulu kan festival film opera, film India segala macam. Lalu kalau pameran-pameran seni rupa, sampai saya kan pernah bikin komposisi yang Maniera itu, antara lain untuk bukan, ada Rulung Sukma itu untuk pameran bapak-bapak tokoh besar seni rupa. Bayangin coba, itu udah seperti itu di Taman Ismail. Banyak deh, saya ada Elegy for Solo Flute itu yang koreografi Mas Entot gitu, banyak sekali. Jadi ya itulah Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta itu. Dan itu sebetulnya wujud dari eksperimen besar yang didorong oleh seorang gubernur yang tidak mengenal kesenian tetapi menciptakan wahana dan lalu luar biasa ya. Seniman ya, itu luar biasa. Tadi saya baru mau nanya kan, di samping menjadi performing artist, Mbak Marusya juga yang tadi kan Direktur Kesenian Jakarta, terus pernah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta, ketua Diklat Papri. Itu di tengah-tengah Anda sudah kontribusi sebagai manajer kesenian, Anda juga komponis, tapi Anda juga tetap performing. Itu kontribusi kan sudah cukup kalau menjadi manajer gitu. Kenapa itu tetap performing, itu tetap hal yang... Karena itu kan bagian dari hidup kita. Makan dulu resital piano solo jarang loh. Kalau sekarang kan misalnya dalam dunia musik pop, solo konser baru buat mereka karena mereka kolektif kerja juga. Lah kalau saya kan solo recital sering banget, kayak gitar klasik tunggal dulu kan banyak sekali ya. Zaman Carl Tangyong, kan Badai Bra inget lah. Kemudian belum dari luar negeri juga saya sampai pernah balikin buku seorang pianis top Korea, Tamatan Juilliard, Tong Ilham. Total saya ketemu di Amerika. Terus saya pernah lihat Juilliard String Quartet di Taman Ismail. Tahu waktu saya masuk konservatorium, salah satu pemain dari Amerika lagi ngajar dan saya datengin, saya bilang, "Ayo konser, where are you from?" Kayak dari Plaza, "Pak Marusya Nainggolan from Jakarta Institute of the Art." And wow, tuh kaget kan, itu kan nggak direncanakan, tapi aku bisa ketemu di Sydney, kemudian di Boston, kan luar biasa sekali. Yang kita kan dulu pertunjukan di tim itu Ravi Shankar, filmnya juga top, pantomimnya juga, musik jazz. Itu musik jazz seperti ada dia nyentrik pakai jeans, namanya dia udah main gaya Debussy. Semua kita lihatnya di tim. Mau teater kayak mau Sri Mulat, mau Lenong, semua ada di Taman Ismail. Itu yang saya bersyukur untuk itu. Ya. Dan kalau sekarang kita sedikit tentang ini, Marusya Chamber Music apa masih Chamber Music? Marusya Chamber Music, dia bagaimana dulu proses pembentukannya, lalu musik apa yang diaturkan? Nah itu kan dulu Marusya Chamber Music itu kan, saya kan orangnya bergerak dalam musik dengan landasan misalnya teori musik atau estetika barat atau apa, tapi saya juga besar dengan budaya Nusantara. Jadi sekarang kan pemain itu banyak kolaborasi. Kalau hari gini mempunyai member tetap rasa-rasanya enggak deh. Mbak Debra tahu lah pemain ini ada di orkestra ini, itu aja. Tapi mungkin sekarang itu ya. Tapi sekarang kita lihat perkembangannya dunia musik itu, wow, mau main biola apa dulu susah banget. Dan sekarang dulu kalau saya tanya itu mantan murid main biola, aduh ngomongnya juta-juta. Aduh jariku satu berapa gitu kan, nggak punya duit bayar juta-juta gitu ya. Dan string itu kan primadona. Tapi sekarang kan berkembang sekali dan dengan mudahnya bisa ditiru sama digital, tapi walaupun beda estetika gitu. Jadi saya pikir sih waktu itu saya Marusya Chamber Music ada ensemble gitu. Jadi tapi kan intinya adalah bagaimana bermain bersama dengan instrumen berbeda, tapi itu yang saya bilang, how to create music not always by the instrument, bisa through the spirit, bisa to the instrument, bisa juga combination. Jadi saya nggak terlalu terpatrik. Kayak terakhir saya main di gedung MPR Februari kemarin, itu banjir, mau keluar rumah nggak bisa, airnya masih tinggi, sementara sudah di sana, sampai akhirnya saya berdoa juga, 10:30 airnya turun. Jadi saya naik taksi yang agak tinggi, pianonya udah di sana dengan gendang, dengan apa. Jadi ya itu artinya jalan seperti itu ya, karena itu kan it's a spirit from itu. Jadi ini juga dengan sekolah
saya juga tahu agak kurang, tapi kadang-kadang aduh pengen berkarya gitu, tapi kok saya lihat karyaku banyak juga ya, pengen cari di boxnya. Sekarang kan bisa dicetak digital, jadi saya pengen cari, anak-anak tanya gitu. Jadi ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Anda sedang mengambil S3 ya sekarang di Universitas Indonesia? Ya, ya. Sebenarnya udah lama. Itulah kan saya besar, ibu saya aja waktu tua juga ngambil sastra Inggris ya. Sarjana mudanya di IKIP, kemudian itu di UI terakhir. Sambil dia juga, dia lulusan pertama dari Goethe Institute di Bogor waktu itu. Sambil dia kerja juga. Kan namanya 10 anak kita masing-masing, zaman dulu kan, ya sekarang juga sih, kan anak sekarang itu milenial dengan gaya begitu. Kita kan dulu orang Sumatera gitu loh, banyak anak tapi semua bekerja kan begitu, dan tidak terbiasa dengan pembantu kan, jadi ya udah terbiasa gitu, jadi ya seperti itulah gitu. Dan S3 mengambil apa di S3? Saya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, itu di Susastra. Dan mungkin disertasi saya juga agak pertama ya, karena membicarakan jadi analisa disernasi dalam komposisi Trisuci, opera pertama di Indonesia, Loro Jonggrang, yang based on legenda. Sebenarnya kan kisah-kisah cinta tuh banyak, ada Saijah Adinda, kemudian apa sih kayak Malin Kundang, itu kan semua kisah-kisah cinta masih banyak. Tapi saya milih opera Loro Jonggrang itu tadi, saya juga, kita berdua ini beda generasi, perempuan pianis komponis, ya saya sangat menghormati dia. Dan saya lihat juga bahwa kita kan memang kurang ya penulisan untuk orang-orang kita sendiri. Itu yang saya juga, selalu orang asing bikin tentang musik Indonesia, ujung-ujungnya kita beli 500.000, dicetaknya cuma 100 eksemplar, kan sedih kan. Nah, terus kan nggak bisa diam dengan sedih aja. Jadi saya makanya melakukan dari komposisi, dari aransemen, apa gitu. Jadi ya seperti yang kemarin waktu tahun lalu 49 anniversary IKJ, Mars IKJ dengan gendang, dengan apa, itulah IKJ tanpa mengurangi karakter Mars itu sendiri. Jadi fleksibilitas itu ada, tapi tanpa melupakan akar budayanya gitu. Nah S3 ini juga, cuman kan kita sekarang dalam konteks cultural studies, nggak mudah sih, saya juga artinya bagaimana sih, dan mempelajari juga sejarah operanya, dan ini lebih kepada itu tadi disonansi budayanya gitu ya. Sebetulnya jadi kita lalui yang disorot adalah disonansi budaya dalam karya opera Loro Jonggrang. Dari mana letak disonansinya, letaknya di mana? Oh, macam-macam. Jadi itu dari sosoknya,
dari latar belakang kita tadi, kehidupan postkuliah, pendidikan kita semua barat. Makanya itu yang saya jelaskan tadi, musik, tari, nah musik itu kan ketat banget tuh sama teori-teori musik baratnya. Jadi waktu di IKJ itu juga nggak terlalu sulit waktu saya ke Australia, ke Amerika gitu. Cuman plusnya itu tadi musik tradisi. Nah ini juga, nah sekarang saya harus menuangkan itu dalam konteks culture studies. Memang ada analisa musik, tapi kacamata culture studies dari pengaruh budaya, lalu opera dia. Tapi saya juga harus mention bahwa IKJ ini salah satu perkembangan, ya gebrakan estetis keren. Teman-teman saya udah banyak juga, bukan soal kita gila S3, tapi itu perlu dalam dunia pendidikan. Lihat aja rektornya juga, dia termasuk yang pertama tuh di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Pak Seno, rektor. Banyak lagi lah, ada Iwan, ada Saiful, banyak deh. Jadi memang bukan soal kesarjanaan, tapi ilmu itu juga penting mengimbangi. Kan pendidikan itu formal dan informal, dan itu harus kuat dua-duanya. Dan yang tadi juga, yang ini juga termasuk dalam ilmu budaya juga kan, otodidak juga sesuatu yang sulit, dan tidak semua orang bisa otodidak seperti seorang tokoh misalnya siapa, Upit Sarimana atau apa. Nah kadang-kadang mungkin pola pikir atau proses penangkapan dari, saya nggak bilang anak sekarang, tapi generasi berbeda, kayaknya otodidak bisa. Enggak gitu juga. Enggak semua orang bisa jadi Avandi, enggak semua orang bisa jadi Basuki Abdullah, enggak semua orang bisa jadi Upit Sarimana, enggak semua orang bisa jadi siapa deh tokoh-tokoh yang hebat itu. Karena mereka itu mungkin zaman dulu juga belum ada sekolah, kan konservatori karawitan juga baru belakangan-belakangan aja, atau yang misalnya lukis tradisi sampai aduh mana ada lukis di kaca. Aduh itu kan udah seni yang luar biasa gitu. Jadi saya pikir itu juga satu transisi yang memang kita lihat dan kita hadapi gitu. Dan kalau saya sih never against, tapi dalam hidup kan how to balance yin dan yang. Jadi saya juga sih yang biasa konser begini, tapi kacamatanya sekarang dari culture studies, jadi melihat, saya pun belajar. Ya sebenarnya kita alamin kan tiap hari juga, kita pakai baju modelnya agak barat tapi kainnya batik, sementara batik juga nggak di Indonesia. Jadi kalau kita belajar menelaah lebih jauh, jadi kita tahu posisi kita, dan kita bisa jadi belajar dan lebih meningkatkan respect each other-nya, itu yang penting, yang itu yang agak luntur. Kan itu bisa lewat pendidikan, bisa lewat komunikasi. Mbak Debra juga tahu lah, saya juga dulu di Koalisi Perempuan, kan itu lagunya saya ngarang juga, saya lupa. Lupa. Antara lain itulah disonansi budaya yang tidak negatif. Di titik ini kan Institut Kesenian Jakarta ini sudah ulang tahun ke-50, sudah 50 tahun. Menjadi sebuah tonggak di dalam kesenian Indonesia, mencetak seniman-seniman masa depan. Apa yang kira-kira masih harus diisi oleh Institut Kesenian Jakarta untuk mengisi
tantangan yang begitu besar di masa mendatang. Sekarang ya, oke, saya tambahkan juga bahwa Institut Kesenian Jakarta itu juga awalnya Bang Ali Sadikin, guru besar bangsa itu, dia membuat, artinya mencetuskan IKJ bersama seniman-seniman hebat, ada Ramadan KH, ada Bung Muhtar Lubis, ada Pak Budiarjo, Bu Ira, Ibu Tuti, Zaini almarhum, banyak sekali, Farida Faisal, Ami Priyono, Sumanjaya, banyak lah, dan itu dia seorang yang tidak mengerti seni, perhatiannya lebih besar, dan LPKD itu kan dibuat pertama di Asia Tenggara. Mungkin nggak banyak yang tahu kenapa. Dalam satu institusi, terutama satu ada pusatnya, itu Pusat Kesenian Jakarta, tempat melemparkan karya. Tapi seniman nggak bisa muncul gitu aja dong. Pendidikannya di mana? Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Dia siapa yang mau iniin? Itulah ada Dewan ada Akademi Jakarta juga, seniman-seniman yang tokoh-tokoh yang memang apakah pion dalam bidangnya, dan juga lalu siapa yang mau memanage itu? Ada Dewan Kesenian Jakarta, pemikirnya yang memanage itu Pusat Kesenian Jakarta. Jadi itu udah konsep yang luar biasa. Yang lain belum ada, kalau saya kira tahun 70-an belum ada. Itu. Jadi Asia Tenggara. Jadi seniman-seniman kita kan nggak seperti Expo dulu. Waduh, itu kan orang tari juga banyak tuh yang berangkat dari Jogja, dari mana tari juga. Jadi saya pikir pada saat itu memang kehidupan berkesenian luar biasa. Mau film, kayak mau seni pertunjukan, mau seni rupa. Nah, itu juga tonggak yang kalau saya sih mau balik-balik ke situ, nggak harus, tapi apa yang kita menyikapinya dengan bagaimana supaya itu berjalan terus ya. Memang sekarang era digital, era keterbukaan, ada positif negatif. Kalau kita dengar juga kadang-kadang orang bikin bikin skripsi atau apa, tinggal copy gitu kan, gampang cacet. Kalau kita nih gaya orang lama masih juga dengan di copy, distabiloin apa, karena di samping itu kita bisa baca gitu. Kalau saya teman-teman ini, aku juga gitu. Kalau sekarang parplet gitu. Jadi saya pikir itu juga, itu yang aku bilang dalam hidup yin dan yang, how to balance, never against. Jadi kita ngikutin gitu. Membimbing itu saya pikir sistem pendidikan juga dengan itu, karena saya ngajar di etno, Boboro not balok, tapi nyikapinnya gimana? Ya dengan sambil ngajarin pola pikir, mereka mainnya jago-jago. Nah itu yang perlu kita imbangin. Dan saya bilang, kamu mau jadi tukang apa pemusik? Gitu. Jadi kita membukakan mereka bukan menghina, main. Aduh, kalau ngejuriin juga gila, anak etnomusikologi itu gila-gila kalau di mana-mana gitu. Jadi, nah itu menyikapi pendidikan itu sendiri. Jadi sambil melihat perkembangan juga dengan apa ya, dengan cara positif gitu. Seandainya ada yang sedikit, how to solve, dan gimana sih menyikapi. Dan orang sekarang bukan menyikapi loh, lebih banyak ngeritik. Ya. Nah itu different ya. Jadi menyikapi, kita juga kan ke anak suka gitu, kamu sih begini. Tadi kan Mbak Debra udah lihat anak saya ke Kalbis gini-gini. Tapi ya itu pilihan dia. Gitu. Jadi tapi saya hargai, tapi seni juga. Dia main musik, main percussion gitu ya udah. Besok-besok dia mau balik juga kan, ya kita banyak orang juga yang udah jadi. Ada satu contoh tuh anaknya Mani Karim, aduh dia pengen keluar dari hukum. Saya bilang, kamu kelarin hukum, tante nih di copyright hak cipta setengah mati belajar, kamu kok udah tahu hukum, mendingan kelarin dulu baru bener lu dia kelar. Dan dia bermusik dan dia lebih paham soal hak cipta kan, yang saya harus belajar ikut. Nah itu jadi, nah itulah menyikapi instead of apa ya, blaming. Oke. How to respect gitu. Kalau sekarang kita sudah hampir pas 60 menit, tadi kita janji hanya mengganggu waktu. Usia hanya 60 menit. Kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan agar musik Indonesia itu lebih berbicara di panggung dunia? Atau menurut Mbak Usha itu sudah cukup? Kita sekarang sudah ikut di dalam konversasi besar di dunia, atau rasanya Indonesia selalu kan ngumpul di belakang layar, tidak dikenal? Itu tadi Mbak Debra, saya juga merasa, saya juga jarang-jarang dapat job begini, tapi buat saya nggak masalah. Jadi challenge itu harus diberikan merata, itu penting. Karena orang Indonesia banyak, harus itu aja gitu. Saya juga sebagai yang senior, saya tunjuk anak muda, dia nih ada nih dokter keroncong, coba dong. Masalahnya dari kita, keterbukaan dari kita, how to accept others, even younger. Kalau dia lebih smarter, kenapa? Mau sipit, mau belok, mau hitam, I don't care. Itu saya dari dulu, mungkin orang tua saya begitu.
Jadi saya entah habis itu tuh orang mau bagaimana, saya nggak peduli, tapi bagaimana memberikan kesempatan. Itu saya pikir yang juga mesti banyak dilihat oleh institusi yang berkompeten, supaya anak kita nggak harus terpapar, orang dia ada kok alatnya. Kan tidak semua bisa dipaksain harus belajar piano, tergantung dong. Ya kan, makanya yang barat-barat juga belajar tradisi, makanya banyak lahir komponis yang kontemporer yang dulunya pemain klasik, dan itulah ilmunya dipakai untuk mengembangkan musik dunia, karena memang sistem pendidikan mereka kan infrastrukturnya juga udah lebih tertata awal. Tapi kan itu nggak menutup kita jangan bego-bego terus dong gitu. Jadi dengan keterbukaan, saya pikir kalau panggung dunia kita kadang-kadang nggak tahu, cuman memang dengan adanya digital kadang-kadang saya selalu berbicara jangan lupa kualitas gitu. Jadi kualitas itu penting. Mau nipu-nipu segimana, estetika nggak bisa ditipu. Karena seni itu ibadah. Ibadah itu kejujuran. Jadi saya pun nggak mungkin nipu dengan jari saya, karena dari hati ke sini, lalu alatnya adalah my fingers or my writing atau apa gitu. Jadi saya satu Mbak Debra, di sini juga saya tahun masih EKJ ini saya harus bersyukur juga karena tesis saya di Amerika, orang-orang kan pada tulisan. Saya sendiri berani tesis saya bikin karya itu puisinya dari Pak Taufik Ismail, mantan rektor LPKJ ya waktu itu, karena saya bawa buku waktu itu puisi dalam bahasa Inggris Indonesia, ada Pak Rendra, ada siapa, dan saya tertarik sama Pak Taufik, judulnya The Voice, which is belum dipentasin. Saya berharap tesis saya bisa dipentasin karena unik ya, pakai batu angklung, bukan soal itu, tapi inspirasinya waktu itu enggak. Jadi itu antara lain terima kasih saya kepada senior-senior saya di dalam tahun emas ini, karena saya selalu dibilang anak oleh mereka dan bukan orang musik aja. Jadi dari sinema, dari teater, saya ingat Amal Moisi Hombing, kemudian ada Pak Sumarjono, Pak Tomo, Meransi, Fritz Keshaft. Jadi banyaklah di seni rupa juga, di teater juga, di musik juga, di tari juga. Begitulah. Jadi bersyukurlah artinya, dan IKJ ke depannya lebih terbuka, tapi kita tetap mawas diri gitu lah. Jadi mana aspek-aspek pendidikan yang harus tetap dipegang tanpa harus kaku. Flexibility itu penting, tapi jangan melupakan akar budayanya pendidikan, akar budaya secara budaya, akar perkembangan seni secara global di samping pendidikan yang lain. Kan kita juga harus belajar manajemen juga. Sekarang apalagi situasi sekarang, how to manage ekonomi apa, kan kita sedih juga nggak bisa kuliah online, kuotanya begini begitu. Anak-anak dosen juga memiliki pengalaman gitu, karena beda dengan industri ya, kita seniman-seniman original ini, tapi kan nggak membuat kita harus kuncup. Jadi saya selalu bilang sambut mentari pagi gitu, dan juga itu tadi sambut mentari pagi apapun yang terjadi gitu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Marusha Nainggolan atas percakapan 60 menit ini. Terima kasih Ibu Debra Yatim, sahabatku. Dan kita punya style sama di Konde, anting besar, saya ingat banget. Dan pakai selendang. Iya. Tadi Anda jadi ada 3 utang ya. Ini belum pernah dipentaskan, belum pernah dipentaskan. Ya, karena waktu berlalu coba banyak loh yang belum dipentaskan. Itu satu tesis saya di Amerika, karena yang lain lebih milih menulis daripada tesis. Sampai saya dibilang nyubuhan Mozart, coba. Aduh, nyubuhan Mozart, karena harmoni itu tes langsung lulus, yang lain berkali-kali gitu. Saya kan biasa handmade di Indonesia, jadi itu dia kepincangan tuh nggak terlalu terjadi. Bahasa iyalah. Jadi ya itulah produk LPKJ, IKJ, dan saya bersyukur untuk itu, dan saya percaya bahwa di masa sulit, di masa perkembangan segala macam tetap akan berjalan. Gitu. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman penonton, penggemar Cuap-Cuap Cendekia, demikianlah 60 menit kita dengan Ibu Marusha Nainggolan, musisi, pianis, komponis, dan sedikit lagi menjadi ahli tentang resonansi kebudayaan. Sampai jumpa dalam Cuap-Cuap Cendekia yang berikut. Salam debur ombak.